Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Delia Putri Sumantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tugas perkembangan peserta didik, yaitu pentingnya memahami peserta didik. Definisi memahami peserta didik. Memahami peserta didik berarti mengetahui secara menyeluruh siapa mereka, mulai dari latar belakang keluarga, karakter, kemampuan intelektual, minat, bakat, kondisi emosi, hingga cara mereka belajar dan berinteraksi sosial. Pemahaman ini menjadi dasar dalam membimbing mereka menuju perkembangan yang optimal, baik secara akademik maupun personal. Alasan pentingnya memahami peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik adalah individu yang unik. Setiap anak memiliki potensi, gaya belajar, dan kepribadian yang berbeda. Tidak ada satu metode belajar yang bisa diterapkan secara kaku kepada semua siswa. Dengan memahami keunikan ini, guru dapat memberikan perlakuan yang adil tetapi tidak harus sama. Menghindari stereotip atau prasangka, mendorong peserta didik berkembang sesuai kapasitasnya. Yang kedua, landasan dalam merancang strategi pembelajaran. Pemahaman mendalam tentang siswa memungkinkan guru membuat perencana pembelajaran yang sesuai, menentukan pendekatan yang tepat, misalnya saintifik, tematik, atau kontekstual, menyesuaikan kecepatan penyampaian materi, menyusun bentuk penilaian yang adil dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Saat peserta didik merasa dimengerti, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Berani mengemukakan pendapat, aktif dalam diskusi kelas, bertanggung jawab terhadap proses belajar. Contohnya, siswa yang hobi menggambar akan lebih tertarik jika tugas pelajaran disesuaikan dengan kecintaannya terhadap seni visual. Konteks psikologis membantu perkembangan sosial dan emosional. Pertama, mengenali kebutuhan emosional. Peserta didik usia sekolah, terutama pada jenjang dasar dan menengah, sedang berada dalam fase perkembangan emosional yang intens. Dengan memahami kondisi ini, guru dapat menjadi pendengar yang baik, memberi dukungan emosional saat dibutuhkan, mencegah terjadinya stres belajar, kecemasan, atau depresi ringan. Yang kedua, membentuk kepribadian dan sikap positif. Pemahaman terhadap nilai dan norma yang dibawa siswa dari lingkungan rumah atau masyarakat sangat membantu guru untuk memberikan nilai-nilai kehidupan secara kontekstual. Mengembangkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan disiplin. Mendorong empati dan kerjasama antar siswa. Konteks sosial, membangun lingkungan kelas yang inklusif. Yang pertama, menciptakan kelas yang ramah dan akomodatif. Memahami peserta didik membuat guru lebih peka terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau ABK, atau latar belakang tertentu seperti suku, agama, status ekonomi, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Semua siswa merasa diterima dan dihargai. Tercipta budaya saling menghormati. Yang kedua, mencegah konflik dan meningkatkan interaksi positif. Guru yang mengenal karakter siswanya bisa mengantisipasi potensi konflik, menyelesaikan masalah secara bijak, menjadi fasilitator dalam membangun komunikasi yang sehat antar siswa. Dalam konteks evaluasi dan intervensi pendidikan. Yang pertama, deteksi dini kesulitan belajar. Beberapa siswa mengalami hambatan belajar yang tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan intelektual, bisa jadi karena gangguan konsentrasi, lingkungan belajar yang tidak mendukung, tekanan keluarga, atau masalah kesehatan mental. Dengan pemahaman yang baik, guru bisa memberikan intervensi ringan atau adaptasi. Melakukan kerjasama dengan orang tua atau ahli lain, konselor, psikolog, menyusun strategi pembelajaran remedial. Jadi, kesimpulannya, memahami peserta didik adalah kunci utama keberhasilan pendidikan. Guru yang mengenal muridnya secara holistik dapat menyusun pembelajaran yang efektif dan bermakna, menumbuhkan
menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi, membantu perkembangan emosional dan sosial peserta didik, mencegah masalah belajar dan berperilaku, mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, memahami peserta didik bukanlah tugas tambahan, melainkan inti dari profesi seorang pendidik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.